apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Alif Opedsyah yang pada sore hari ini akan memandu teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan selamat datang di Inspira Webinar Makin Pintar di Rumah. Nah, teman-teman sekalian, pasti pada penasaran kan, kaos yang aku pakai ini keren banget, itu desainnya dari mana dan belinya di mana. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama kaos yang saat ini aku pakai, itu teman-teman bisa langsung cek di yongontop.com/store. Oke, saya ulangi, di yongontop.com/store. Di situ bakal banyak banget kaos-kaos keren yang tentunya tentang value-value yang mungkin teman-teman akan tertarik untuk belinya karena juga special edition seperti itu. Nah, jangan lupa cek di Yacht Store ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini di Inspira Webinar, kita akan kedatangan narasumber yang pastinya udah keren banget, masih muda, berprestasi di bidang akademik, dan juga aktif di organisasi. Siapa lagi kalau bukan Syafira Alfarisi, yaitu founder dari beasiswa 10.000. Namun, saya akan membacakan 2 rules yang tentunya perlu teman-teman patuhi selama webinar berlangsung. Yang pertama, teman-teman kalau misal mau tanya sesuatu ataupun ingin kepo, it's okay. Teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar yang ada di Facebook, oke? Karena nanti juga bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan tiket free webinar di hari Minggu, oke? Jadi jangan lupa tanya karena teman-teman siapa tahu jadi penanya yang beruntung. Terus yang kedua, jangan juga teman-teman untuk berkata kasar di kolom komentar maupun mencemooh satu sama lain, karena saya percaya teman-teman tidak akan melakukan itu, dan bersikap sopan dan santun juga tentunya. Nah, pasti teman-teman juga udah pada nggak sabar kan dengan narasumber pada sore hari ini. Mari kita sambut, inilah dia Kak Syafira Alfarisi. Halo sore Kak Syafira. Halo, selamat sore Kak Alif. Kabar nih? Teman-teman. Ceria banget mukanya, charming banget. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Kak Alif gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga pastinya udah pada nggak sabar nih, Saf, buat dengerin sesi dan materi dari kamu sore hari ini. Mereka yang Yotes yang ada di seluruh Indonesia udah pada siap di depan laptop dan komputernya masing-masing. Maka dari itu, untuk sesi kamu aku persilahkan ya. Silahkan, Syafira. Oke, terima kasih Kak Alif. Sebelumnya, halo teman-teman semua. Selamat sore, salam kenal, perkenalkan. Namaku Syafira Alfarisi, teman-teman bisa panggil Syafira. Dan aku baru aja lulus nih dari jurusan Komunikasi Institut Pertanian Bogor. Dan senang banget hari ini, sore ini dikasih kesempatan sama yang on top untuk sharing-sharing seputar gimana sih caranya kita bisa jadi mahasiswa, tapi tetap aktif dan juga berprestasi. Nah, so aku yakin teman-teman di sini juga adalah mahasiswa terbaik, dan aku harap kita semua bisa jadi teman, diskusi sharing aja, karena aku selalu percaya yang berbicara di depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Jadi kita saling sharing ilmu. Nah, di sini aku membawakan sebuah PowerPoint atau materi yang aku akan sampaikan berkaitan dengan apa sih yang aku lakukan pada saat aku masih kuliah di jurusan Komunikasi IPB, atau yayasan apa sih yang aku bangun, bergeraknya di bidang apa, benefitnya sejauh mana, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud sifat atau sikap aktif aku sebagai mahasiswa pada saat aku masih berada di bangku kuliah. Dan ketika aku bisa, aku yakin teman-teman pasti jauh lebih bisa. So, siap-siap catat poin pentingnya dan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Nih, di layar pertama teman-teman udah bisa lihat ada caption ikonik, yaitu
kebutuhan dasar manusia bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pendidikan. Dan itulah mengapa aku selalu percaya bahwa negara-negara maju, negara-negara yang berhasil, itu berlandaskan dengan pendidikan yang baik pula, teman-teman. Karena melalui pendidikan yang baik, itu akan memperbaiki banyak sekali infrastruktur ataupun hal-hal yang bisa diimprove di dalam suatu negara, termasuk di Indonesia. Next slide. Dan itulah mengapa aku juga suka sama salah satu quotes dari Malala Yousafzai. Dia pemenang Nobel termuda, yaitu perempuan aktivis yang dia concern banget di bidang education. Malala berkata, one book, one pen, one child, and one teacher can change the world. Seperti itu. Next slide. Nah, di sini aku juga menampilkan PPT yang sama ketika aku seleksi mahasiswa berprestasi dari Kemenristek Dikti, dan for your information, alhamdulillah pada bulan Juli 2019 kemarin, aku terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 tingkat nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang mewakili IPB di kancah nasional ke tahap selanjutnya gitu. Dan semoga teman-teman juga yang mendengarkan di sini yang ada minat atau ada niat ingin jadi Mapres bisa copy PowerPoint-nya, feel free nanti untuk minta ke panitia. I'll be glad to share. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan di PPT yang aku pakai pas Mapres ini, aku menggunakan judul bahwa beasiswa 10.000 wujud kontribusi milenial dalam bidang pendidikan untuk mendukung Sustainable Development Goals poin keempat, yaitu quality education. Di sini aku concern di bagian education atau di bagian sosial melalui karya yang aku buat. Apakah itu? Nanti kita bahas selanjutnya di next slide. Next. Nah, kenapa sih aku buat judulnya seperti itu, dan kenapa sih aku concernnya di bidang pendidikan? Karena bisa kita lihat sendiri teman-teman bahwa kondisi pendidikan di Indonesia itu bisa dibilang jauh dari kata layak ya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 7 dari 10 anak di Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kita bisa lihat nggak cuma di pelosok-pelosok negeri, nggak cuma di daerah 3T, tapi di kota-kota besar sekalipun masih banyak anak-anak yang nggak bisa lanjut sekolah, masih banyak anak yang putus sekolah di tahap SMP, masih banyak anak yang nggak selesai SMA-nya karena keterbatasan biaya, dan banyak sekali yang tidak bisa menempuh ke bangku pendidikan selanjutnya, yaitu kuliah, karena faktor ekonomi tadi gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri ini banyak sekali di Indonesia. Dan itu mengakibatkan peringkat pendidikan kita ke 62 teman-teman dari total 72 negara di dunia, which is very bad for me. Tapi aku yakin ketika kita bersama-sama bisa mensinergikan aksi, kontribusi, atau apapun yang kita berikan, kita bisa kok perlahan tapi pasti atau bahkan cepat untuk menaikkan terus peringkat tersebut di tingkat internasional. Dan parameter pendidikan yang layak berdasarkan Kemendikbud adalah yang pertama, butuh adanya sarana dan prasarana yang memadai dan merata. Lalu kedua, angka rasio guru yang memenuhi kriteria ideal, yaitu 1:20, yang sedangkan pada saat ini di Indonesia rasio idealnya masih 1:35. Next. Dan rasa nasionalisme, kepedulian, soft skill, dan kompetisi untuk dapat berdaya saing global. Yang which is nggak semuanya itu didapatkan sifat tersebut pada siswa atau mahasiswa di Indonesia gitu. Dan itu butuh sekali banyak improve, dan aku yakin ketika kita bersama-sama kita bisa untuk memperbaiki itu semua. Next. Nah, di sini itu kabar buruknya. Istilahnya data-data di Indonesia yang bisa dibilang kurang dari kata layak atau kata cukup. Tetapi kabar baiknya adalah teman-teman bahwa kita, anak muda Indonesia, akan memasuki fase yang dinamakan bonus demografi, yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2035, Indonesia akan didominasi oleh usia produktif, yaitu mayoritas pemuda atau milenial gitu. Dan kenapa sih dikatakan bonus? Karena ternyata nggak semua negara, teman-teman, bisa mendapatkan kondisi seperti ini. Bahkan berdasarkan riset aja dikatakan bahwa maksimal sebuah negara bisa mendapatkan bonus demografi adalah 1 kali selama negara itu berdiri. Jadi kalau misalnya udah dapat bonus demografi, kita nggak akan pernah dapat lagi di Indonesia selama-lamanya. Begitu juga negara-negara lainnya. Dan kabar baiknya adalah
bonus demografi ini akan terjadi pada fase kita, teman-teman, pada fase milenial, dari tahun 2020 hingga tahun 2035, di mana usianya akan didominasi anak sebaya kita nih. Dan karakter milenial memiliki karakteristik unik tersendiri, yaitu next, senang aktualisasi diri, senang aktif dan berkelompok, senang bergaul, dan ternyata 90% aktivitasnya melibatkan internet. Dan ini semua berdasarkan research dari Hawkins and Motorbuff. Dan ini benar banget, kalau kita reflect ke diri kita nih, anak-anak milenial, kita senang banget kan yang namanya posting sesuatu di social media, kita senang berkelompok, kita senang bergaul, dan kita senang banget nih yang namanya melibatkan aktivitas internet. That's why kita punya berbagai platform mulai dari social media Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Dan kenapa nggak kita kolaborasikan atau kreasikan potensi baik ini nih di bonus demografi untuk membantu pemerintah bersama-sama menciptakan sesuatu yang bisa berdampak di bidang pendidikan. Next. Nah, itulah mengapa aku melihat data dari media sosial, yaitu ternyata kita total penetrasi pengguna internetnya terbanyak ke-6 di dunia dengan total pengguna aktif lebih dari 55%. Next. Dan kita semua tahu manfaat media sosial banyak sekali, salah satunya penyebaran informasi yang cepat, masif, dan memiliki daya persuasif yang tinggi, terus record data yang paperless, dan lain sebagainya. Next. Nih, ini bukti kalau pengguna media sosial di Indonesia tinggi banget, kayak dari Instagram kita tertinggi ketiga di dunia, dari Line kita tertinggi keempat di Asia, dan juga dari website kita tertinggi ke-6 di dunia. Next. Nah, berdasarkan ramuan tadi, kondisi pendidikan di Indonesia, masalahnya apa aja, tetapi kita punya potensi di bonus demografi yang berkaitan dengan anak muda, dan aku melihat peluang media sosial yang bagus, aku coba ramu, kenapa nggak kita kolaborasikan ya menjadi satu wujud karya nyata yang bisa berdampak untuk pendidikan di Indonesia, dan kita bisa membantu pemerintah untuk sama-sama menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Nah, that's why aku membuat konsep, yaitu konsep media sosial sebagai penggerak milenial untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan yang mengkolaborasikan kegiatan langsung, kegiatan di media sosial yang diselaraskan untuk membantu pemerintah, dan akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa next, melalui ini kita bisa bersama-sama membantu mewujudkan poin Sustainable Development Goals yang keempat, yaitu Quality Education, sehingga menghasilkan kesimpulan pemuda sebagai penggerak bangsa melalui beasiswa 10.000. Dan detailnya teman-teman bisa baca sendiri di pohon faktor di atas. Next slide. Nah, dan ini dia hasil karya yang aku buat dari hasil penggabungan tadi, yaitu beasiswa 10.000. Basically, beasiswa 10.000 adalah platform pendidikan nasional yang berbadan yayasan yang dibentuk dan dikembangkan oleh pemuda melalui media sosial. Dan for information, ini adalah NGO, jadi semua yang bergabung di sini tidak ada yang dibayar, tidak ada yang digaji, bahkan untuk uang transport, untuk uang makan, dan lain-lain, kita semua pakai dana pribadi. Hanya satu hal yang membuat kita bertahan, bahwa kita punya niat tulus yang ingin membantu pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas, sehingga kita jadikan ini adalah ladang amal atau ladang pahala kita untuk menebar kebaikan terhadap sesama. Dan ini terinspirasi dari next, Indonesia Mengajar, buatannya Pak Anies Baswedan. Next slide. Nah, itu cerita singkat Kak. Kenapa apa kontribusi yang aku lakukan di bangku kuliah, yaitu salah satunya aku membangun yayasan tadi di beasiswa 10.000 yang membuat aku menjadi mahasiswa yang aktif, dan karena keaktifan tersebut itu yang mengantarkanku menjadi mahasiswa berprestasi. Sampai sini semoga paham ya. Jadi ketika menjadi mahasiswa, kita do something hingga membuat kita menjadi aktif, dan ketika kita aktif dan memberikan banyak kontribusi positif, itu yang secara nggak langsung membuat kita menjadi berprestasi, dan itu yang mengantarkanku terpilih menjadi Mapres 1 nasional. Dan di balik itu semua ada motivasi besar yang melatar belakangi kenapa aku membangun ini dan kenapa aku mengajak teman-teman untuk satu frekuensi di yayasan ini. Yang pertama, yang tadi udah aku jelaskan, yaitu keprihatinan terhadap masalah pendidikan bangsa. Dan yang kedua, aku pernah merasakan kesulitan ekonomi langsung dari cerita pribadiku untuk melanjutkan studi. Karena kalau teman-teman pernah dengar ceritaku, bahwa aku adalah anak pertama dari 7 bersaudara, adikku bekerja sebagai kuli bangunan, dan ibuku, aku manggil mama, bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Dengan 6 orang adik
dan kondisi ekonomi yang seperti itu, berkuliah itu adalah hal yang amat mustahil tadi ya teman-teman untuk keluarga aku, karena ibaratnya mau makan aja susah gitu. Sampai aku pernah ada di tahap yang mau makan gak ada makanan, sampai akhirnya satu telur di dadar dibagi sekeluarga, sampai aku pernah ada di tahap yang mau minum air galonnya habis dan mau masak di kompor gasnya nggak ada kayak gitu. Sampai aku pernah ada di tahap gitu saking sulitnya hidup. Jadi untuk makan aja susah apalagi bisa kuliah gitu. Dan ketika aku akhirnya bisa kuliah karena uang beasiswa, karena uang bantuan orang lain, itu yang membuat aku semangat dan termotivasi untuk aku mau balas budi gitu dengan caraku. Karena aku yakin di luar sana banyak orang yang seperti aku atau bahkan lebih prihatin gitu dari aku. Dan ketika kita terusan jadi pihak yang menuntut pemerintah untuk adil, kenapa nggak kita yang coba untuk mengkontribusikan sesuatu untuk menolong sesama? Dan ya udah akhirnya aku niatkan, ya Allah, aku dulu berpikiran, ya Allah, pengen deh ketika aku jadi orang kaya, aku bisa bantu orang-orang di luar sana yang memiliki latar belakang sama sepertiku. Tapi aku ingat lagi, tapi kenapa harus nunggu kaya ya? Kenapa nggak dari sekarang dengan relasi yang kita punya, dengan kreativitas, dengan ilmu, dan dengan media sosial, kita lakuin aja hal baik yang bisa kita lakuin untuk bisa berkontribusi meskipun dalam lingkup yang kecil gitu. Dan akhirnya aku bangun beasiswa 10.000. Dan yang ketiga, aku juga percaya bahwa sebaik-baiknya manusia bukanlah dia yang mapres, sebaik-baiknya manusia bukanlah dia yang kaya, bukanlah dia yang famous, bukanlah dia yang followers dan subscribersnya banyak, tetapi sebaik-baiknya manusia, agama manapun mengajarkan bahwa yang paling baik terhadap sesama dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Dan harapanku melalui beasiswa 10.000 ini bisa menjadi wadah amal bersama, gak cuman dari aku dan berbagai pengurus pusat, tetapi juga bagi donatur, bagi volunteers, dan bagi berbagai pihak yang bekerja sama di dalamnya. Hingga akhirnya, insya Allah ini bisa menolong menjadi pahala kebaikan di akhirat nanti. Amin. Next slide. Dan yang paling penting adalah ketika kita membuat sesuatu, ketika kita membuat karya, ketika kita membuat komunitas, yayasan, or anything, tekankanlah di poin kebermanfaatan. Dan alhamdulillah ini ada beberapa poin manfaat yang telah diberikan untuk seluruh pihak yang terlibat, baik itu pengurus dan volunteers, donatur, pihak sekolah, penerima manfaat beasiswa, dan followers di media sosial yang bisa teman-teman baca di layar di atas. Next slide. Dan apa sih hasil yang telah dicapai dari beasiswa 10.000? Jadi kami memiliki total lebih dari 2.000 orang volunteers di 15 kota besar di Indonesia yang semuanya itu dilantik. Bisa lihat gambarnya di layar, pada dikasih baju PDH, terus juga dikasih pin, terus juga dikasih berbagai atribut, dan juga dilantik dengan struktur organisasi yang jelas agar mereka bisa menebar kebermanfaatan masing-masing di bidang pendidikan dan sosial di kotanya. Next slide. Dan juga untuk total dana, ketika orang-orang berpikiran yayasan itu mostly dari donasi, tetapi kita pakai cara lain yaitu cara mandiri dan hal membuat event, bekerja sama sponsorship, terus juga penjualan merchandise dan lain sebagainya dengan usaha-usaha kreatif, sehingga kita berhasil mengumpulkan dan menyalurkan total dana lebih dari 1,1 miliar rupiah. Dan insya Allah di tahun ini mohon doanya juga teman-teman, kita lagi ada pihak yang mau ngajak kerjasama untuk proyek yang nominalnya sangat amat besar di bidang pendidikan. Aku kasih spoilernya bisa up to 200 miliar, dan jika ini goal, insya Allah di tahun depan beasiswa 10.000 akan buka beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi, aktif, menginspirasi dengan prioritas tidak mampu untuk bisa melanjutkan studi, baik di dalam maupun di luar negeri. Mohon doanya. Dan di situ bisa tertera untuk donasi secara langsung dan tidak langsung yang kita dapetin itu sekitar 30 juta, tetapi besarnya adalah di usaha mandiri yang lebih dari 1,1 miliar rupiah. Next slide. Dan ini hasil yang telah dicapai, kita lebih dari 20 program dengan lebih dari 9.000 penerima manfaat. Next. Dan intinya kesimpulannya adalah beasiswa 10.000 adalah wujud kontribusi anak bangsa untuk membantu pendidikan di Indonesia yang memiliki lebih dari 2.000 sukarelawan dan telah berdampak, dan total dananya sudah lebih dari 1,1 miliar rupiah.
lalu berhasil menggerakkan milenial untuk turut berkontribusi mensukseskan SDGs poin keempat, yaitu quality education. Dan yang terakhir adalah kita siap bersinergi dengan pihak manapun untuk yuk sama-sama kita bantu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, yaitu mendapatkan pendidikan yang merata untuk berbagai golongan. Karena aku yakin itu adalah cita-cita kita bersama gitu loh. Dan itu adalah cita-cita leluhur-leluhur kita, salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Dan sebagai anak muda kita harus memiliki semangat yang sama untuk membantu mewujudkan itu semua. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari pengenalan beasiswa Spribu karena waktu yang terbatas. But in the end aku menyiapkan quotes yang pamungkas yang selalu aku bawa ketika aku di seminar, yaitu education is the most powerful weapon which we can use to change the world gitu. Jadi kalau kita mau majuin Indonesia, kalau kita mau bikin Indonesia lebih jaya lagi dari sebelumnya, salah satunya adalah melalui faktor pendidikan. Dan aku harap kita semua, generasi muda, generasi milenial, dapat menjadi generasi yang kontribusikan untuk membantu mewujudkan cita-cita kita bersama. Sehingga kita dapat menjadi generasi yang bukan hanya mengutuk kegelapan, tetapi generasi yang bisa menyalakan lilin-lilin kebaikan. Itu aja dari aku, sisanya mungkin bisa di sesi tanya-jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wow. Sof, percaya nggak percaya, aku dari tadi jarang banget kedip waktu kamu present karena apa yang kamu lakuin ini keren banget menurutku. Di saat semua orang mungkin lihat ada suatu permasalahan di negara kita saat ini, khususnya di bidang pendidikan, tapi at least you do something gitu. Kamu membuat sebuah gerakan NGO yang memang bergerak di bidang pendidikan untuk mensupport, dan ternyata hasilnya pun luar biasa banget gitu loh. Nah, mungkin ini udah ada banyak banget pertanyaan dari audiens, tapi sebelumnya kita ngobrol dulu kali ya. Nah, boleh Kak. Saf, sebenarnya nih, kenapa awalnya kamu itu kepikiran buat namanya itu beasiswa 10.000, angka 10.000, kenapa? Atau mungkin 100.000 mungkin gitu. Kenapa? Oke, mungkin bisa sambil bantu di Zoom, Kak Rizal, itu logo beasiswa Spribunya sambil aku jelasin. Jadi kenapa sih namanya beasiswa 10.000? Itu kalau teman-teman lihat logonya di ujung, yang paling kanan yang warna kuning, coba teman-teman bantu komen deh di live Facebook. Menurut kalian logo kita bentuknya kayak apa sih? Apakah seperti kotak amal? Atau seperti topi toga atau dua-duanya? Coba bantu komen. Kalau dari aku sendiri, ketika aku membentuk logo itu, filosofinya adalah itu bentuknya pertama seperti kotak amal yang di atasnya diselipkan uang 10.000 Kak Alif, yang maksudnya adalah dengan nominal yang kecil, dengan 10.000 rupiah kita bisa kok bersama-sama bahu-membahu untuk gotong royong membantu mensukseskan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Dan ketika dilihat dari segi yang lain, kotak amal itu bentuknya seperti topi toga yang merepresentasikan bahwa pendidikan tertinggi kan ketika kita lulus kita pakai topi toga ya teman-teman. Jadi harapannya ya itu ketika kita membantu dengan nominal yang kecil, kita bisa membantu mensukseskan pendidikan seseorang. Dan kenapa 10.000? Karena 10.000 adalah nominal yang kecil yang bisa dimiliki oleh siapapun kali, mulai dari abang Grab, mulai dari ibu rumah. Berasal dari filosofi itu, dengan kita pun punya rezeki nggak usah banyak-banyak, dengan bahkan 10.000 aja kita bisa membantu nih support suatu kegiatan yang mungkin sedang kamu jalanin ini juga untuk bisa berkontribusi khususnya di bidang pendidikan ya. Benar Kak, karena konotasi kata donatur di Indonesia kan sering dianggap orang yang mampu ya Kak. Iya, benar. Sedangkan aku ingin mengambil sampel bahwa we don't have to be a billionaire to make an impact gitu. Kita nggak harus jadi orang kaya atau orang super kaya untuk bisa membuat perubahan dengan nominal yang kecil. Asal kita ikhlas dan banyak yang membantu, kita sama-sama bisa mendapatkan hasil yang besar juga kok. Gitu. Wow,
Keren banget sih menurutku. Karena juga kamu tadi cerita bahwa, pernah di suatu kondisi, pada saat memang kamu, memang dalam kondisi yang prihatin, tapi justru dari situ kamu juga membuat suatu gerakan ini gitu loh. Nah, Saf, selanjutnya waktu kamu diriin beasiswa 10.000 ini kan kamu masih mahasiswa ya, Saf, ya? Udah Hmm. aktif di organisasi, tapi ternyata di tahun 2019 pun kamu juga menoreh prestasi. Itu gimana sih cara bagi waktunya gitu? Apa kamu nggak ada waktu istirahat atau gimana gitu? Ya, intinya Kak, kalau dari aku sendiri, coba kita taruh 100% fokus kita terhadap apa yang sedang kita kerjakan di depan mata. Nah, jadi salah satu tips untuk time management aku adalah ketika kita lagi di kelas, ya udah 100% fokus kita di dalam kelas. Niat kita, ikhlas kita untuk belajar, untuk dengerin dosen. Jangan ketika aku di dalam kelas mikirnya bangun beasiswa 10.000 gitu, jangan. Jadi fokus aku dialihin ke sana gitu. Tetapi ketika itu udah selesai di luar kelas, baru di sesi waktu santai, mulai dari sore ke malam, aku rapat, aku isi kegiatan yang positif, mikirin improvement yayasan, dan lain sebagainya. Jadi intinya taruh 100% fokus pada hal yang sedang kita kerjakan, teman-teman. Jadi jangan dicampur adukan. Terus juga know your limit sih kalau dari aku. Dan aku selalu merasa bahwa ketika kita ingin membangun sesuatu atau melakukan sesuatu yang besar, harus ada sesuatu yang dikorbankan juga kan ya Kak. Dan hal yang aku korbankan pada saat kuliah adalah waktu main. Jadi Oh, aku nggak nggak begitu sering untuk nongkrong-nongkrong sama teman-teman, nggak begitu sering untuk hangout ke mall, nonton bioskop, dan lain-lain. Itu bisa dibilang jarang banget. Bukan berarti aku ansos atau nggak mau bergaul. Aku suka, aku tipe kalau orang seperti itu, tapi aku fokusnya diprioritaskan untuk bangun beasiswa 10.000 dulu pada saat itu gitu. Karena aku percaya ketika kita capeknya sekarang nih di usia muda, ketika nanti kita tua, kita tinggal menuai suksesnya, dan kita akan lebih punya banyak waktu untuk santai, untuk hangout, untuk main-main, dan lain sebagainya gitu. okay, I see. Itu sama banget sama kayak value-nya di Young on Top sih, Saf, sebenarnya. Jadi, selagi kita masih muda, kenapa nggak kita habisin jatah gagal kita nih? Ya, Kita baru bisa tuh yang namanya menikmati hidup, bisa lebih banyak berbagi. Tapi kegagalan kita habisin aja di waktu muda gitu ya. Betul banget Kak. Itu kan salah satu moto hidupnya Khairil Tanjung ya. Semua Iya. orang punya jatah gagal, dan habiskan jatah gagalmu di masa muda. Oke, oke. Nah, Sof, ternyata udah banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk, dan mungkin kita akan lanjut sesi ke question and answer ya. Jadi aku akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari Facebook. Nah, ini pertanyaannya ada yang pertama dari Marli Roreki. Pertanyaannya adalah, gimana sih caranya Kak Safira biar kita bisa tetap pede dengan nilai atau hasil yang kita itu ngerasa kurang bagus, padahal itu udah hasil kita sendiri gitu. Oke. Langsung jawab atau ditampung Kak? Silahkan langsung ditanggapi. Oke, halo Darli, terima kasih pertanyaannya, salam kenal. Kalau maksudnya nilai atau hasilnya ini di bidang akademis berarti ya? Iya. Kayak poin nilai, contoh kamu ada pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya udah bagus, tetapi matematikanya jelek misalkan. Nah, kalau aku ketika kita udah maksimal dalam prosesnya, tetapi hasilnya jelek, ya aku selalu berpikir berarti emang kitanya yang kurang, atau sistem belajar kita yang kurang efektif, atau persiapan kita di sebelumnya itu belum begitu maksimal. Tetapi ketika kita dapat hasil yang memang bisa dibilang belum baik,
harder di next round, terus juga selalu evaluasi dari kegagalan sebelumnya. Memperoleh hasil yang kurang atau belum sesuai harapan, at least kita bisa boleh banget bersedih, namun juga introspeksi dan evaluasi diri. Karena dari situ kita bisa memperbaiki apa yang kita lakukan itu di kemudian hari. Nah, bicara soal pendidikan juga nih Kak Saf. Dulu pada saat Kak Saf masuk kuliah kan waktu 2019 nih Kak Safira jadi Mawapres nasional nih ya. Itu kepikiran nggak sih maksudnya waktu awal dulu masuk kuliah, besok aku bakal jadi Mawapres gitu. Pernah ada kepikiran gitu nggak sebelumnya? Nggak sama sekali, Kak. Nggak sama sekali dari awal masuk kuliah. Bahkan aku nggak tahu ada ajang Mawapres. Aku bahkan nggak tahu siapa Mapres di IPB pada saat itu. Dan emang nggak ada kepikiran untuk beralih ke arah sana gitu. Cuman ceritanya juga lucu nih, Kak. Tiba-tiba di H-1 pemilihan Mawapres IPB, aku ditelepon sama dosen dan disuruh daftar. Di saat yang lain udah preparation-nya 3 minggu, udah siapin KTI dan lain-lain, dan aku belum siapin apa-apa, dan aku disuruh kejar 1 hari itu untuk ikutan daftar. Tapi ya udah, akhirnya aku daftar, tapi alhamdulillah lolos ke tahap selanjutnya, karena di saat orang-orang daftar dulu baru menciptakan karya, dan karyanya itu dijadikan salah satu alat untuk perlombaan. Nah, kalau aku niatnya nggak ke arah daftar buat jadi Mapres dulu, tapi aku ciptain karya dulu, dan akhirnya karyaku yang mengantarkan aku untuk menjadi Mapres kayak gitu. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya mau berprestasi atau apapun, niatkanlah dari hati untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan kebermanfaatan atas bidang ilmu yang kita punya, bukan karena titel, bukan karena penghargaan, atau karena apapun gitu. Oke, nah itu tadi tuh, dengerin kata Kak Safira bahwa kita tuh at least punya karya dulu, baru kita mungkin ikut entah itu lomba atau kompetisi apapun itu. Jangan justru mungkin sebaliknya kayak. Nah, ada pertanyaan dari audiens yang ada di rumah nih Kak Saf, dari Muhammad Fajri. Izin bertanya Kak, menurut Kak Safira, gimana sih caranya kita agar bisa memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Ditambah lagi sekarang kondisinya kita sedang dilanda pandemi. Menurut Kak Saf gimana gitu? Oke. Kalau secara general dulu ya, tadi siapa Rizal ya? Dari Fajri. Fajri. Terima kasih Fajri pertanyaannya. Ini kalau secara general dulu nih sebelum COVID, kalau menurutku hal yang bisa kita kontribusikan untuk pendidikan adalah sesuai dengan bidang ilmu kita atau sesuai dengan passion kita. Contoh kamu anak kedokteran, ya udah lakukanlah hal kebaikan, hal positif, apapun itu yang bisa kamu kontribusikan di bidang keilmuan kamu, di bidang kedokteran. Jadi volunteer secara gratis, datang ke daerah-daerah pelosok untuk bantu cek kesehatan secara gratis, atau bikin inovasi-inovasi, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan yang bisa berkontribusi untuk bidang kedokteran, dan lain sebagainya. Dan untuk yang lainnya juga sama, sesuaikan dengan bidang ilmu kamu dan lakuin aja. Lakuin aja, asal nggak harus besar ya Kak Alif ya, nggak harus dalam skup nasional, nggak harus langsung sebesar IoT, nggak harus langsung sebesar apapun itu, tapi asal kecil dan ada 3-5 orang yang merasakan manfaatnya dengan karya kamu, itu udah jauh lebih dari cukup, dan itu akan berdampak sekali untuk Indonesia meskipun hanya sekian persen. Tapi karena kontribusi sedikit yang berarti itu lebih baik kan daripada tidak sama sekali. Nah, tapi kalau di saat pandemi seperti ini, memang ruang lingkup kita terbatas ya, dan hal yang bisa kita lakukan ya sebatas lewat sosial media, lewat platform online, dan sebagainya. Dan mungkin kita bisa sering-sering bikin seminar-seminar, kita bisa sharing-sharing ilmu kita bisa bikin tulisan yang kita upload ke blog, atau kita bisa campaign open donasi ya Kak, donasi untuk pendidikan-pendidikan yang terdampak. Kayak contoh, banyak banget kan anak-anak yang jadinya nggak bisa belajar karena mereka nggak punya gadget. Mungkin kita bisa bikin program untuk menyasar ke arah-arah sana dan sebagainya. Intinya apapun itu yang bisa kita kontribusikan dan kita bisa lakukan dulu aja. Nggak harus nunggu besar, asal itu kecil tapi konsisten dan menimbulkan kebermanfaatan, go ahead. Oke, benar. Karena sebuah hasil yang besar itu juga berawal dari langkah kecilnya dulu. Betul.
Dan juga mau nambahin sedikit, mungkin karena tadi juga sempat di-mention bahwa memang apa yang kita lakukan meskipun itu kecil akan kita harus melakukannya secara konsisten juga nih Kak Saf. Hal ini juga kelihatan hasilnya di kemudian hari. Nah, ada pertanyaan juga nih Kak Saf dari Aninda Istiqomah. Halo Kak Saf, tips belajar yang baik ala Kak Safira waktu kuliah dulu kayak gimana sih? Dan gimana caranya membangun motivasi belajar ala Kak Safira? Mungkin juga ada tips atau trik yang bisa dibagi kepada yoters yang ada di rumah nih Kak, silakan. Oke, halo Aninda, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau tips belajar ala aku, dari dulu aku selalu sadar tipe belajarku adalah audio visual gitu. Jadi aku suka melihat dan aku suka mendengar. Aku memang kurang suka nyatet atau nulis. Mungkin ada juga yang kayak aku. Kalau Kak Alif tipe belajarnya apa nih Kak? Yang audio, visual, atau kakak yang nulis? Kak Alif? Iya. Kalau Kak Alif tipe belajar apa? Audio, visual? Kalau aku sendiri lebih ke arah mendengarkan sih, Saf. Jadi mendengarkan itu jauh lebih enak untuk. Nah, tapi tipikal orang kan beda-beda ya. Beda-beda, kakak berarti audio ya. Nah, kalau aku sadar betul Adinda kalau tipe belajarku adalah audiovisual. Jadi aku suka melihat dan aku fokus ketika aku bisa mendengarkan. Jadi ketahui dulu tipe belajarmu apa dan ya udah pada praktiknya pegang terus tipe belajarmu itu. Nah, jadi ketika aku kuliah, aku selalu berusaha ketika di dalam kelas melihat ke dosen 100% fokusnya melihat ke dosen gitu. Jadi ketika dia mengajarkan, ketika dia menerangkan apapun, ya udah kita perhatiin, kita lihat, dan untuk poin-poin pentingnya aja kita catat gitu. Jadi nggak harus semuanya. Tapi ya udah kita taruh fokus kita benar-benar mendengarkan dengan baik di dalam kelas. Karena aku juga selalu percaya ketika kita respect sama guru kita, ketika kita hormat, dan ketika kita ingin pintar gitu, ingin cerdas, ya kita juga harus menghargai guru kita. Dengan salah satu caranya adalah mendengarkan dengan baik, jangan ngobrol, jangan main handphone, apalagi ada prasangka suka ngatain guru atau apa tuh jangan banget, karena ketika kita ada sifat-sifat kayak gitu, teman-teman percaya nggak percaya, ilmu itu akan sulit untuk masuk ke otak kita, akan sulit untuk menyerap di otak kita. Tetapi ketika kita dengarkan dengan ikhlas, niat kita bersih untuk belajar, niat kita ingin menimba ilmu, dan kita fokus, insya Allah ilmu tersebut akan gampang masuk. Dan ya udah kita catat poin-poin pentingnya, kita minta PPT-nya ketika di dalam kelas, dan ya udah ketika sebelum UTS atau sebelum UAS, biasanya aku recall lagi tuh pelajaran-pelajaran di H-2 atau H-1 dengan sistem kebut semalam, tapi belajarnya efektif dengan metode 50-10. 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Jadi jangan diporsir, kayak gitu. Karena udah banyak fokusnya di dalam kelas, jadi ketika H-1 UTS 1 UAS, jadi tinggal flashback lagi aja. Itu tips singkat dari aku sih. Oke, nah itu tadi Aninda untuk tipsnya belajar ala Kak Safira, jangan lupa langsung diterapin besok waktu udah masuk kuliah ya. Nah, selanjutnya nih Kak Saf, ada pertanyaan lagi dari Yong Husni. Assalamualaikum Kak Safira, perkenalkan saya Husni. Mau tanya nih terkait beasiswa 10.000. Gimana sih caranya Kak Safira itu mempertahankan beasiswa ini dari tahun awal dibuat hingga sekarang gitu, pasti kan ada tantangannya tuh banyak banget. Nah, gimana sih cara mempertahankannya gitu loh? Halo ya Husni, terima kasih pertanyaannya. Cara mempertahankannya, bisa dibilang beasiswa 10.000 baru mau 3 tahun ya, bahkan baru 2 tahunan sedikit. Terbentuknya pada tanggal 14 Maret 2018 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan untuk mempertahankannya, aku selalu percaya adalah dengan regenerasi yang baik. Nah, jadi di tahun pertama aku menjabat sebagai founder dan presiden, dan masuk ke tahun kedua aku mulai regenerasi dengan pembukaan pengurus pusat, dan akhirnya kita kaderisasi, kita sampaikan nilai-nilai, kita seperti halnya OSIS, kepengurusan OSIS dari kelas 11 ke kelas 10 gitu, kita sampaikan hal-hal yang ingin diteruskan agar satu frekuensi, dan ya udah kita lantik anggota selanjutnya, anggota yang baru untuk meneruskan tonggak estafet kayak gitu. Jadi untuk kedepannya juga berarti aku nggak menjabat sebagai presiden lagi, tetapi hanya founder aja. Dan presidennya kita berikan kepercayaan kepada anggota yang terbaik dan terpilih untuk melanjutkan tongkat estafet kayak gitu. Dan sisanya ya udah tinggal kaderisasi, regenerasi agar nggak putus di kita gitu loh. Karena kan nggak bisa dipungkiri
semakin lama aku semakin menua, juga pasti prioritas hidupnya berubah, seperti nikah, lanjut kuliah, atau apapun, dan ketika itu semua terpusat di kita, nggak akan maksimal, dan untuk itu kita butuh regenerasi kayak gitu. Dan insya Allah, doakan juga semoga beasiswa 10.000 umurnya panjang, hingga memiliki banyak sekali volunteers, dan berhasil memberikan kontribusi yang lebih luas lagi. Amin. Amin, amin. Nah, Kak, menarik banget juga jawabannya dari Kak Safira bahwa salah satu tips supaya komunitas atau organisasi bisa berjalan dengan panjang dan mungkin berkembang itu adalah dengan cara regenerasi. Nah, gimana caranya Kak Safira ini kan gerakan beasiswa 10.000 juga hadir di beberapa kota di Indonesia ya Kak ya? Ada berapa Kak Safira? 15. Ada 15 kota nih yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, caranya Kak Safira mengengage orang-orang yang ada di 15 kota itu gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya beasiswa 10.000 itu Kak, kan itu terbentuknya 14 Maret ya. Di bulan April kita udah open recruitment untuk volunteers se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke boleh daftar. Dan itu yang daftar lebih dari 8.000 orang Kak, hingga akhirnya kita saring dan terpilih jadi 2.000 orang di 15 kota tadi. Nah, cara aku nge-engage-nya adalah kita sampaikan nilai-nilai dari hati, nilai tulus, benar-benar visi misi kita apa sih yang mau kita lakukan ke depannya, yang mau kita kontribusikan untuk Indonesia, dan sengena mungkin kalau dari aku sendiri. Terus bikin bukletnya yang rapi, bikin sarana untuk pendaftarannya yang rapi, yaitu di website, terus juga bikin tampilan Instagram kita yang menarik, yang eye-catching, yang informatif, sehingga teman-teman tuh tetap percaya dan juga tertarik untuk ikutan daftar. Dan yang gak kalah penting adalah promosi. Jadi jangan lupa untuk share paid promote gitu ya Kak, kayak berbayar ke akun-akun yang udah besar, biar mereka bantu publikasi poster open recruitment kita, dan akhirnya banyak yang ikutan. Dan tips and trick sedikit dari aku ketika aku ketika aku open volunteers adalah aku pakai sistem MLM. Wow. Yaitu member to member. Kan kalau ML tuh member to member ya Kak. Yeah. Jadi aku pakai sistem ketika ada orang yang mau daftar, satu orang dia harus share poster tersebut di feed Instagramnya dia, terus juga ke Snapgramnya dia, terus juga broadcast ke 10 grup lain dan juga grup WhatsApp-nya dia. Dan ketika share di Instagram tersebut, dia harus tag 20 orang. Wow. Nah, sama aja, ya termasuk beasiswa 10.000. Berarti sama aja ketika satu orang ikutan, dia bisa kasih tahu lebih dari 100 teman-teman mereka, ya kan Kak? Dan 10 orang aja ikutan, dia udah bisa nyebarin infonya ke 1.000 orang. Jadi sistemnya itu paralel, tanpa harus ngeluarin uang untuk paid promote yang besar, tapi dari mulut ke mulut, member ke member, itu juga udah bisa menyeluruh pesannya. Dan ketika ada satu orang nge-share dan nge-tag temannya, pasti kan temannya nanya, ini apa, lo ikutan apa? Dan temannya kan jawab, ini ikut pendaftaran dari beasiswa 10.000. Beasiswa 10.000 itu apa? Bla 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 bla, dijelasin. Jadi secara nggak langsung semua yang ikutan daftar juga menjadi PR kita. PR dari beasiswa 10.000. Iya, untuk menjelaskan program. Dan ya udah akhirnya pesannya paralel dan menyeluruh dan menyebar ke Indonesia dalam waktu yang singkat, yaitu 1 bulan ketika awal oprek. Oke, I see. Menarik banget sih, Saf, bahwa itu tadi ternyata salah satu strategi yang diterapkan oleh beasiswa 10.000 dalam proses rekrutmen. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan nih, Saf, dari Angelic DP. Menjalankan sebuah organisasi kan memerlukan sebuah dana. Nah, bagaimana cara mengelola dana donatur untuk jalankan organisasi dengan para penerima beasiswa? Oke. Halo Angelic, jadi memang ketika menjalankan apapun memang butuh dana ya Kak di awal. Dan sekedar info aja, beasiswa 10.000 itu diawali dengan modal hanya 10 juta rupiah Angelic, dan 10 juta rupiah itu habis untuk pembayaran notaris untuk dibuat jadi akta di awal pendirian. Jadi kita mulai benar-benar dari 0 rupiah. This is a very real story. Jadi kita nggak punya uang sama sekali, tapi aku yakinkan
teman-temanku yang total kita 8 orang pengurus pusat pada saat itu, aku bilang kita bisa, kita pasti bisa. Yuk pertama kita buat event lewat media sosial. Dananya dari mana, Saf? Nggak usah pakai dana. Aku bilang, kita gunain platform media sosial. Nah, akhirnya aku bangun event pertama adalah Lomba Esai Nasional yang juara satunya itu berangkat ke London, United Kingdom. Mendapat uang 7 juta, uang beasiswa, laptop, kamera, sertifikat, piala, piagam, dan lain sebagainya. Nah, menurut Angelique, dengan total hadiah sebesar itu menarik nggak? Kalau Khalif menarik nggak? Menarik banget itu. Menarik banget kan? Dan di saat lomba esai lainnya, juara 1 dapat paling 1 juta, juara 2 750.000, juara 3 500.000. Kita bisa tampil beda dengan hadiah sebanyak itu. Nah, ini salah satu kuncinya menurutku. If we cannot be the best, at least be different. Ini hal yang selalu aku tekankan ke teman-teman. If you cannot be the best, at least be different. Jika kita yayasan baru dan kalah pamor sama yayasan-yayasan lain, jangan unjukin pertama di kualitas dulu, karena kita mungkin bisa kalah. Tetapi unjukin di pertama adalah our uniqueness. Hal apa yang membuat kita berbeda. Karena aku selalu percaya ketika kita unik, ketika kita berbeda, kita akan lebih mudah diingat. Dan akhirnya dari 1 bulan pendaftaran lomba esai tadi, dengan modal 0 rupiah, kita bisa surplus mendapatkan dana 170 juta rupiah hanya melalui media sosial. tanpa uang promosi apapun di awal. Jadi dengan sistem member to member tadi aja kali. Dan ketika kita ada uang masuk, baru kita putar untuk paid promote kayak gitu-gitu. Dan akhirnya dari 170 juta itu kita kelola dengan baik, kita plotin ke kebutuhan kita sewa sekretariatan, kita bikin program-program yang bermanfaat, hingga akhirnya kekumpul dana tadi berkembang jadi 1,1 miliar rupiah, dan semuanya dengan sistem yang baik, kita plotin dengan prioritas untuk pendidikan di Indonesia, termasuk adalah kegiatan pengabdian masyarakat, bangun sekolah, bangun perpustakaan, terus membantu anak-anak yang membutuhkan, dan lain sebagainya gitu. Detailnya sebenarnya panjang, Angelique, kalau misalnya kamu mau tahu detailnya, bisa buka Instagram Beasiswa 1000, karena kita sharing-sharing tentang info itu juga di feeds kita. Oke, Saf, itu menurutku keren banget, karena nggak tahu kenapa kamu bisa seberani itu. Baru mulai organisasi, tapi udah coba ngadain essay competition nasional dengan hadiah yang menang akan pergi ke London dan juga dapat benefit uang saku 7 juta, dapat laptop. Nah, maksudnya waktu mau ngejalanin itu gimana kalau misalkan ya pada saat maksudnya nggak achieve, apa nggak BP lah istilah, gimana gitu cara meyakinkan ke tim dan lain sebagainya kayak gitu. Aku emang dasar anaknya tuh pertama so ide, Kak. Terus kedua emang banyak yang bilang aku tuh nekat, aku berani. Cuman nekat aku dengan masih perhitungan yang matang gitu, Kak. Jadi aku siapin sampai plan C ke anggotaku, dan aku sampaikan grand design-nya, aku presentasikan mereka, aku samakan frekuensi, dan aku yakinkan kita bisa kok. Kenapa? Karena nggak ada lomba yang kayak gini. Dan ketika nggak ada lomba yang kayak gini, pasti peminatnya itu juga banyak. Asal kita paid promote-nya juga nanti kencang, promosinya juga itu bagus, sehingga pesannya itu bisa menyeluruh dapat ke mereka kayak gitu. Jadi intinya aku tekanin mereka, dan ya udah aku semangatin, dan aku benar kata Khalif tadi, konsisten pada prosesnya. Jadi jangan pernah ngilang, jadi selalu on fire terus dari awal pendaftaran hingga akhir, sehingga hasilnya bisa maksimal gitu. Dan alhamdulillah sih, Kak, semuanya berjalan sesuai rencana, berjalan sesuai plan, dan amit-amit jangan sampai ada proper yang nggak berlangsung sesuai ekspektasi gitu. Oke, I see. Menurutku ya, Saf, kamu itu termasuk orang yang high risk take banget, karena pada saat awal memulai, gebrakannya untuk membuat sebuah ide dan juga akhirnya dieksekusi dan menghasilkan result seperti itu bagus banget. Nah, Saf, ternyata juga nggak nyangka, dan ternyata waktu kita sharing udah hampir sedih. Udah hampir 1 jam, karena ya sharingnya menarik banget. Dari tadi kamu cerita, kamu sharing mengenai dunia pendidikan kamu dan latar belakang organisasi kamu, itu menarik banget. Dan mungkin ini sudah saatnya kita akhiri, dan bisa Safira menyampaikan top words atau mungkin kata-kata penyemangat nih bagi Yoters yang ada di rumah. Silahkan, Saf. Halo Yoters,
sedikit mungkin dari aku, kita semua dilahirkan oleh Allah atau oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai seorang pemenang. Kita semua dilahirkan adalah seorang juara atas bidang apapun yang seharusnya bisa kita berdayakan. Nah, untuk itu, maksimalkan potensi kalian, find your passion sedini mungkin, and try to create something. Lakukanlah sesuatu, bangunlah sesuatu, bukan dengan embel-embel untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberikan sesuatu. Karena ketika kita bisa memberi, ketika kita bisa berkontribusi, percayalah bahwa akan ada andil Tuhan di dalamnya, yang ketika kita membantu mewujudkan cita-cita orang lain, Allah atau Tuhan yang akan dengan sendirinya membantu mewujudkan cita-cita kita dari arah yang tidak terduga-duga. Dan mumpung masih muda, ayo kita semua aktif, ayo kita semua kontribusikan hal apapun yang bisa kita punya, nggak harus besar, mulai dari hal kecil, asal itu konsisten, asal itu produktif, dan asal itu memberikan kebermanfaatan. Pede aja, go ahead, maju terus, karena Indonesia butuh kita, teman-teman, pemerintah butuh kita sebagai garda-garda terdepan yang bisa membantu mewujudkan cita-cita Indonesia demi kebermanfaatan bersama. Dan benar yang tadi kata Kak Alif, kalau kata Pak Khairil Tanjung, semua orang punya jatah gagal, dan habiskan jatah gagal kita di masa muda. Dan itu singkat cerita dari aku berharap teman-teman bisa menuliskan dan menorehkan kisah ala kalian sendiri yang lebih sukses, yang lebih hebat, yang lebih kreatif, dan bisa lebih menginspiratif. Karena ketika aku bisa, aku yakin teman-teman yang mendengarkan di sini bisa jauh lebih bisa. Terima kasih, selamat, dan semangat untuk kita semua, dan terima kasih banyak juga atas kesempatannya, ya Uti, Khalif, dan Entim. Terima kasih. Thank you so much, Safira, atas sesi sore hari ini. Pastinya banyak banget teman-teman Yoters yang ada di rumah dan mendapatkan insight-insight dan juga manfaat dari sharing sore hari ini. Dan kita pasti akan sambung di lain kesempatan ya, Kak Safira. Oke, dan putus tali silaturahminya dan mungkin kita akan sambung di lain kesempatan. Oke, bye-bye Kak Safira. Terima kasih kali, bye-bye. Udah selesai kita sesi Inspira Webinar pada sore hari ini, namun teman-teman jangan khawatir karena besok hari Sabtu kita akan ada webinar juga, yaitu Inspira Webinar with Satu Indonesia Awards. Dan itu adalah acaranya gratis dan teman-teman jangan sampai kelewatan di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Anak narasumbernya akan ada Kak Twindira Rasati, Muhammad Arif, dan juga Kak PJ Daniel. Oke, buat yang mau daftar bisa langsung daftar ke youngontop.com/webinarsia. Oke, dicatat juga nggak apa-apa di youngontop.com/webinarsia. Nah, buat tadi ada yang tanya juga ke Kak Safira, ini nama-namanya udah muncul nih bagi yang nama-nama penanya beruntung yang akan mendapatkan tiket webinar berbayar besok di hari Minggu. Itu ada Kak Marli Rorek Marbun, kemudian Muhammad Fajri, Yong Husni, Anida Istiqomah. Selamat kepada 4 penanya beruntung, nanti akan kita hubungi dari tim Yong on Top. Nah, gak kerasa teman-teman, 1 jam udah berlalu, dan kita pasti akan bertemu di Inspira Webinar yang selanjutnya. Saya Alif Oberjah, and see you on top.